Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dari kelas 10-2. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Lembaga Agama MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Unsur-unsur keagamaan menurut Light, Keller, dan Calhoun 1989, unsur-unsur dasar agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu prinsip yang dianggap benar dan tanpa ada keraguan lagi, seperti kepercayaan monoteisme yang percaya bahwa Tuhan itu satu, atau kepercayaan pada reinkarnasi bagi umat agama-agama timur seperti Hindu dan Buddha. Yang kedua, ada praktik keagamaan seperti berdoa, bersembahyang, berpuasa, dan sedekah. Praktik keagamaan berbeda dengan ritual keagamaan, karena ritual keagamaan menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan secara vertikal. Praktik keagamaan meliputi hubungan vertikal dan hubungan horizontal, yaitu hubungan antar manusia sesuai dengan ajaran agama. Yang ketiga, simbol keagamaan. Simbol keagamaan dapat memberi tanda atau identitas bagi orang yang menganutnya. Misalnya, model atau corak pakaian orang Islam dan bentuk bangunan rumah adat umat Hindu, pura, atau candi. Yang keempat itu ada umat. Umat adalah penganut masing-masing agama. Sekarang ini banyak wadah atau organisasi yang menampung umat beragama dalam rangka melaksanakan praktik agamanya, seperti KWI di Katolik, NU, Muhammadiyah, MUI di Islam, PGI di Kristen, PHDI di Hindu, dan Walubi di Buddha. Yang terakhir dari unsur-unsur keagamaan adalah pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan setiap umat berbeda karena menyangkut masalah yang sulit dibuktikan dan diukur kadarnya. Pengalaman keagamaan bersifat individual, seperti pengalaman spiritual seorang pasien yang sakit parah yang oleh dokter sudah divonis akan meninggal. Tetapi karena doa dari pasien maupun keluarganya, pasien tersebut dapat sembuh kembali. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang sudah kita ketahui, MUI adalah kependekan dari Majelis Ulama Indonesia, merupakan lembaga agama Islam yang dibentuk pada tahun 1975. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga otoritas tertinggi dalam menetapkan fatwa dan hukum Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita kenali dulu logo Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang pertama itu ada teks Majelis Ulama Indonesia dalam bahasa Indonesia mengelilingi lingkaran luar. Yang kedua ada tulisan Majelis Ulama Indonesia dalam tulisan Arab ditulis di dalam lingkaran. Yang ketiga, tepat di tengah ada tulisan halal dalam bahasa Arab. Yang keempat, terdapat tulisan halal dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi kegiatan atau kontribusi agama yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI di dalam masyarakat. Yang pertama itu memberikan fatwa. Fatwa-fatwa agama yang menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kegiatan agamanya. Fatwa-fatwa tersebut biasanya berkaitan dengan masalah keagamaan yang sedang terjadi di masyarakat, seperti hukum-hukum dalam Islam, halal dan haram, dan lain sebagainya. Selain itu, MUI juga sering mengadakan seminar dan pelatihan agama yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan umat Islam dalam beragama. MUI juga membantu pemerintah dalam mengatur kegiatan agama di Indonesia. MUI juga aktif dalam mengatasi produk halal di Indonesia dan memberikan sertifikat halal kepada produk yang memenuhi standar halal. Tentunya semua kontribusi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi umat Islam. Aturan atau tata tertib di Majelis Ulama Indonesia. Menurut sumber-sumber yang sudah saya cari di Google, pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkat harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
Yang pertama, beragama Islam yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat diartikan sebagai golongan atau kelompok yang mengikuti ajaran sunnah, perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau keputusan yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang kedua, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni telah tertib menjalankan rukun Islam dan mendukung syariat. Yang ketiga, warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, mempunyai keahlian di bidang agama Islam atau bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemasyarakatan, serta memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam. Terakhir dari video ini adalah struktur organisasi yang ada di Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang pertama itu ada Ketua Umum, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar. Yang kedua, Wakil Ketua Umum, Dr. Haji Anwar Abbas, MM, MAG. Yang ketiga, Sekretaris Jenderal, Dr. Haji Amir Syah Tambunan, MA. Yang keempat, ada Wakil Sekretaris Jenderal, Kiai Haji Abdul Monan Goni. Yang kelima, Bendahara Umum Haji Misbahul Ulum MSI. Dan yang terakhir ada Bendahara Dr. Haji Eman Suryaman MM. Berakhir sudah video ini. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.